Salam perdana koi lover. Kita jumpa di konten perdana saya. Kali ini saya mau mengupas tentang persiapan untuk karantina ikan koi. Biasanya para koi lover itu selalu mempersiapkan kolam utama dengan peralatannya, tapi lupa dengan kolam tempat karantinanya. Jadi di saat koinya bermasalah, mereka langsung gerasa gerusu, kurang penanganan, yang akhirnya ikannya pada tewas. Jadi di jumpa perdana ini saya akan mengupas sedikit tentang tata cara tempat karantina atau menunjukkan apa saja yang harus dipersiapkan untuk tempat karantina koi. Baik, pertama saya mau membahas tempat karantina koi di akuarium. Di akuarium di sini saya pakai akuarium ukuran 1 meter, lebar 40 cm, tinggi 50 cm. Ketebalan kaca 12 mili. 10 sampai 12 mili itu ideal ya. Selain lebih tahan untuk retak, juga dia untuk suhu lebih bagus. Untuk penahanan suhu lebih bagus. Di sini ada 1 titik aerator, mesin kecil saya pakai 2200 lph, terus disalurkan ke sini, pakai pipa. Terus di sini ada filter saya pakai yang besar karena kadang-kadang akuarium saya dipakai untuk keeping. Nanti untuk keeping kita bahas selanjutnya. Sistemnya adalah begini. Ini sistemnya. Jadi dari mesin sana dialirkan ke sini, langsung dimasukkan ke bawah. Ini tidak mati ya. Ini ternak ini saling menyambung tapi tidak dimatikan. Ini terpisah. Jadi si air langsung masuk ke bawah, kemudian ditarik ke atas, dan di dalam sini ada media filter, itu biobal, bioblok, di bawah ada japmat. Terus kemudian dibuang ke sini. Anda bisa bikin juga di rumah, bisa bikin sederhana, atau kalau misalkan tidak mau pakai bak yang lebih besar, bisa pakai filter yang kecil yang tinggal beli yang udah jadi dari fiber tabung, atau bisa bikin dari ember kecil kalau untuk karantina aja yang tidak perlu dikasih makan ikannya, atau pakai filter talang yang biasa buat akuarium, cuman di sini saya nggak punya. Terus heater, ini saya pakai heater yang 100 watt. Saya pakai heater yang 100 watt. Heater digunakan suatu waktu, misalkan ikannya butuh suhu atau sakitnya parah, maka harus dikasih suhu dari heater. Suhunya biasanya saya set di 30 sampai 32 derajat ya. Jadi air di karantina itu harus selalu ada, atau minimal dipersiapkan 3 hari sebelum ikan masuk. 3 hari sebelum ikan masuk. Jadi karantina ini bisa untuk ikan sakit, bisa untuk ikan baru, sebelum masuk ke kolam utama. Kemudian di atasnya saya pakai tutup plastik. Tutup plastik ini selain menahan ikan yang loncat, juga untuk menahan suhu dari heater kalau misalkan lagi pakai penghangat. Jadi suhunya
suhu heater masih tetap berputar di dalam, jadi suhu air karantina stabil ya. Jadi alat yang harus disiapkan itu adalah mesin pompa, aerator, media filter, juga heater. Heater suatu waktu aja. Kalau misalkan ikannya butuh penghangat, baru dipasang. Kalau misalkan tidak dibutuhkan, ya dibiarkan saya di situ. Kemudian untuk yang lebih besar, ini tempat karantina bak fiber. Saya pakai ukuran 125 kali 1 meter opal bak fiber, sama seperti bak fiber, sama seperti akuarium tadi. Di sini saya pakai aerator, saya juga pakai heater, cuman kebetulan belum dipasang heaternya. Terus saya pakai pompa ukuran, di sini saya pakai pompa ukuran 5800 LPH. Pakai pompa ukuran 5800 LPH. Ini juga saya ada heater, cuman karena kebetulan belum dipasang, karena belum dibutuhkan. Terus penyaluran airnya pakai pipa 100/4 in masuk ke dalam media filter ini ya. Ini media bak filternya. Bak filternya saya pakai tabung ukuran 125 liter. Tetap di dalamnya ada media filter. Ada media filter sama seperti media filter yang di akuarium tadi, dan instalasi pipanya pun sama dengan yang di akuarium tadi. Jadi air disalurkan ke pipa, kemudian dimasukkan langsung ke bagian bawah, dari bawah langsung naik ke atas dan disaring oleh media filter yang ada, biobal, bioblok, japat, dakron, dan sebagainya. Media filter bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada di rumah, bisa diganti-ganti sesuai budget yang ada. Instalasi pipaannya sederhana ya. Sederhana, saya cuma bikin ini, gak mau ribet biar gampang. Kemudian dialirkan ke sini. Saya sengaja bikin yang besar ini media filternya karena sering dipakai sekaligus buat keeping juga. Karena kalau buat keeping itu biasanya ikan dikasih makan. Jadi kalau media filternya kecil, dia nggak akan kuat memfilter amoniak. Jadi saya pakai yang besar ya. Jadi ini ikan sudah bisa makan. Ini ikan sudah bisa makan. Ini sudah di filter. Sudah bisa makan. Sudah lama karantina, dan ini sekaligus keeping. Jadi keepingnya kita kasih makan juga ikannya. Ini kita coba kasih makan. Proses penyiapan airnya sama seperti di akuarium ya. Biar kelihatan, kita matikan dulu pompanya. Untuk kapasitas ikan bisa disesuaikan dengan
luasan dari bak bak karantinanya. Kalau misalkan luas bisa makin banyak, tapi arus air juga menentukan dari kecepatan amoniak terfilter, karena makin besar tekanan air akan semakin cepat amoniak masuk ke media filter dan diurai di sana. Inilah langkah-langkah yang harus dipersiapkan untuk karantina ikan koi. Jadi pelihara ikan koi itu selain kolam utama yang harus disiapkan, bak karantina juga wajib disiapkan, karena ikan koi itu kadang ada masalah ya, sakit, atau misalkan kita beli ikan baru untuk kondisi baru, maka bak karantina lah yang menangani pertama sebelum masuk ke kolam utama. Untuk tata cara karantina ikan nanti kita akan saya bahas di konten selanjutnya. Konten perdana ini saya bahas adalah persiapan bak karantina, karena masalah bak karantina ini sering dilupakan atau kadang-kadang diabaikan. Kebanyakan orang lebih fokus ke bikin kolam, terus hunting cari ikan, lanjut pelihara, kasih makan. Satu waktu ada masalah atau beli ikan baru, repot lah, karena nggak punya bak karantina untuk penanganan ikan yang sakit atau ikan baru. Karena ikan baru beli dari manapun, walaupun penjualnya sudah dikarantina, tetap harus dikarantina ulang di rumah sebelum masuk ke kolam utama minimal 3 hari. Karena selain penyesuaian suhu, juga untuk memastikan kesehatan ikan, untuk memastikan kebersihan ikan sebelum masuk ke kolam utama. Karena kan kita tidak tahu kotoran atau virus apa yang dibawa ikan baru dari tempat lamanya. Jadi untuk konten sederhana ini cukup, saya kira cukup ya pembahasan tentang bak karantina. Jadi untuk para koi lover, semoga selain kolam utama dan ikan koleksinya yang dipersiapkan, bak karantina pun harus dan wajib disiapkan. Jadi koi kita bisa tetap sehat, lurus, dan enak dipandang tiap hari. Jadi kalau diibaratkan, bak karantina itu adalah ruang ICU buat para penghuni kolam. ICU yang suatu saat kena masalah atau kita beli koleksi yang baru, inilah tempat barunya. Saya kira cukup sekian pembahasan tentang bak karantina. Semoga bermanfaat buat Anda dan sejahtera selalu buat para koi lover. Jangan lupa like, subscribe untuk menambah semangat saya di kemudian membuat konten-konten yang baru tentang koi dan yang lain.
airnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.